Oke, matematika itu kadang kayak hidup. Jawabannya mungkin cuma satu, tapi caranya banyak. Kita emang hari ini mau ngomongin matematika nih, yang masih terkait dengan senja ya. Karena senja kan masih sekolah kelas 9. Ini terkait banyak hal dengan pelajaran matematika di mana matematika itu katanya masih menjadi sebuah pelajaran yang sangat-sangat eh, mengerikan katanya. Ya, jadi tapi hari ini saya nggak mau ngajarin matematika ke senja, tapi pengen ngobrol aja. Kenapa sih matematika itu kadang sering ya mengerikan, kadang sering masih memandang pelajaran yang susah, pelajaran yang apa ya bikin semangat siswa jadi nggak muncul ke sekolah kayak gitu. Dan tapi di saat yang sama kadang matematika juga kan ada di dalam hidup kita. Mungkin menolong kita juga karena dengan pandai matematika, pintar matematika, kita akhirnya berpikir matematis, berpikir hitung-hitungan. Oh ini kesini tuh konsekuensinya kayak gini, oh kesini konsekuensinya kayak gini. Nah, kita akan bahas ngomongin hal-hal yang santai tentang matematika ya di meja makan ini. Jadi, yuk kita ngobrol di meja makan. Ya, kita ngobrol di meja makan karena di meja makan itu akhirnya kita akan lebih terbuka dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di meja makan. Ya, Senja sendiri gimana memandang pelajaran matematika itu ketika ada di sekolah? Sebenarnya aku suka sih nggak banget, tapi nggak suka ya nggak juga, maksudnya biasa aja. Biasa aja. Bisa digambarin nggak biasa ajanya itu gimana? Biasa aja itu maksudnya ya kalau misalnya lagi belajar matematika emang kadang ada ya pusingnya gitu kan. Harus itu, tapi ya ada juga keseruannya dengan cara menemukan jawaban itu. Oke. Jadi ya di tengah-tengah aja gitu. Di tengah-tengah artinya ketika ada pelajaran matematika ya Senja bisa mengikuti. Senja kadang yo merasa agak kesusahan kayak gitu ya. Nggak yang nggak bisa banget tapi ya bisa gitu kan ya. Oke. Pernah nggak Senja itu mengalami oh aku bisa. Maksudnya gampang banget ya matematika gitu. Pernah nggak? Pernah. Di kelas. Ya pernah. Pastinya itu gara-gara ya seneng kan setiap ketemu jawabannya, terus langsung ego boost gitu. Terus Apa itu pelajaran matematika di apa? Maksudnya di materi apa? Matematika. mungkin pas itu dikasih latihan soal, latihan soal olimpiade gitu misalnya. Tentang apa? Tentang peluang kalau salah. Oh, tentang Peluang. Terus ya bisa lah, terus akhirnya benar. Ya, seneng. Oh, seneng. Terus biasanya kan kalau langsung ketemu gitu kan biasanya ditanyain teman, kamu dapat dari mana? Ini bener nggak? Gitu. Oh, jadi ada ini ya, Senja ditambah Senja seneng bisa memecahkan, ditambah anak-anak itu tadi kagum sama Senja gitu kan. Wow, ya. Nah, kalau di kelasmu sendiri nih, yang di kelas 9 ini matematikanya sudah mulai belajar tentang apa nih yang sekarang ini? Maksudnya terakhir. Mungkin terakhir ya itu peluang sih kayaknya. Peluang sama aritmatika juga. Aritmatika. Ngajarin apa sih di peluang itu, di matematika itu? Bisa nggak dijelasin? Peluang itu subjek yang sebenarnya cara ngitungnya sih gampang ya. Cuman ya dia ada banyak rumusnya emang. Jadi harus dikasih pemahaman yang lebih. Terus
peluang itu juga mengajarkan mungkin tentang kehidupan juga ya. Gimana itu? Ya mungkin peluang aku masuk di sekolah ini berapa banyak Oh, ya, nilaiku segini. oke. Terus nanti rata-rata nilai tahun sebelumnya gitu misalnya. Oh, ngitung variabel juga berarti ya. Ya, pakai variabel juga bisa. Oh, wah menarik ya. Berarti Senja seneng ini di apa subjek di peluang ini ya. Kalau di aritmatika, Kalau di aritmatika itu karena semester 1 kalau nggak salah, kelas 8 semester 1 itu eh, ya lumayan susah sih. oh, Soalnya, soalnya dia nggak banyak rumusnya tapi dia lebih banyak menghitung dan operasi bilangannya itu yang lebih banyak ya dipakai gitu. operasi bilangan. Wah, ini aku sendiri sudah lama ini nggak mengikuti ya. Oke aja lah. Oke. Nah, kalau di kelasmu sendiri ya, yang sekarang ini yang di SMP ini masih ada nggak teman-temanmu yang menganggap bahwa emang matematika itu pelajaran yang paling susah? Pastinya ada. Terus kadang itu gara-gara emang materinya lagi susah dan mereka nggak paham atau gurunya emang pembawaannya. Heeh. Gurunya lagi ya. Heeh, Wah, gurunya. ini penting ini. Maksudnya menjadi salah satu faktor juga ya guru ini ya. Kenapa matematika itu akhirnya kadang menjadi beban ya. Mungkin kalau gurunya asik, cara Iya, menyampaikannya itu mudah difahami, mungkin ya anak-anak juga ini ya. seneng mungkin ya. Nah, kalau yang sekarang ini gurunya gimana aja? Enak nggak? Kalau guru ini sih dia modelannya ngasih soal gitu ya. Tapi dia emang nerangin gitu. Oh, Jadi nerangin terus kasih soal, nerangin kasih soal gitu aja. Ya biasa aja. oh, ngikutin nggak senja kayak gitu? Bisa bisa ngikutin, Ngikutin. bisa ngikutin ya. Oke. Nah, berarti tadi teman-temanmu emang masih menganggap karena emang hitung-hitungan itu emang ini ya, hitung-hitungan itu kan pakai otak yang terus karena juga emang ininya ya gurunya. Nah, kadang di pelajaran matematika itu juga kan mengajarkan bagaimana kita memecahkan masalah dengan logika-logika ya, dengan cara-cara kayak gitu. Tapi kadang juga kita harus menghafal rumus-rumusnya kan. Ya. Nah, menurut Senja ini seneng seneng yang pakai logika atau yang seneng langsung pakai rumus gitu, rumus persamaannya ini gitu. Kalau Gimana? aku modelannya lebih ke logika ya. Lebih Oke. ke logika soalnya dia melatih otak juga. Hmm. Logikanya juga jalan. Terus penalarannya itu. Penalarannya. Oke. Jadi aku lebih suka logika daripada Kasih contoh deh misalnya yang mungkin kalau soal-soal lebih di kayak misalnya di awalnya itu buktikan bla 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 oke, gitu. Jadi kan buktikan. tuh pakai caranya itu harus pakai logika juga, harus ditarik ulur padahal udah ketemu jawabannya gitu. Oke, iya menarik. Artinya di situ ada satu hal yang harus dibuka ya, harus yang ini loh ada kayak gini kamu coba buka ininya kayak gitu. Oke. Gimana kalau kita nyemil dulu deh? Aku lapar nih. Oke. Iya. Ini meja makan ini kan ya seperti ini, ada cemilan, ada minum apa. Jadi ya kita bikin sesantai mungkin lah ya. Apalagi ini ngomongin matematika ini. Suatu serius subject. Serius subject. Ya. Nah, terus di sekolah kamu belajar matematika. Sebenarnya kamu pernah berpikir nggak ya, buat apa ya aku belajar matematika gitu? Ini ada gunanya nggak ya di kehidupan nyata? Pernah nggak kamu terpikir? Enggak sih. Terutama pas dulu karena dulu pas SD gurunya ada yang pernah yang nggak enak. Terus dia kayak memforsir anak-anak untuk cepet paham gitu padahal
ya nggak nyesuaiin anaknya gitu. Terus ya setelah itu akhirnya guru guru les guru les akhirnya menerangkan dan menjelaskan kalau matematika itu juga ada di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Masih contoh nggak itu? Ya, contohnya yang basic-basic aja sih, misalnya mau beli sesuatu, Oh iya iya. diperhitungkan. Benar, kita bawa uang berapa, terus harganya berapa, kembalian berapa itu Iya. matematika juga. Iya, biar nggak gampang ditipu kan. Iya. Iya. Di pasar, ya, terus kayak misalnya kita naik angkot, Iya. kemarin naik bis, ya kan naik bis itu kan, itu matematika banget loh. Kita berempat ya, kita berempat, kamu, Jiva, Mama, sama aku kan. Itu kamu pakai kartu siswa, kartu pelajar kan, berarti harganya udah setengahnya. Nah, harga setengah dari harga umum aja kan sudah matematika tuh. Oke, harga umumnya 5.000, berarti harga setengah untuk siswa berarti 2.500. Nah, terus yang 3 ini masih dianggap dewasa karena si Jiva walaupun umurnya kecil, umurnya masih di bawah 10 tahun, itu karena dia nggak punya kartu pelajar maka dianggap dewasa. Nah, ini aja kan berapa kan? Kan kita akhirnya nanya berapa kan? Bisa aja kalau kita nggak punya matematika orang itunya bilang sekian gitu kan, 20.000 gitu kan. Ya kita bayar aja 20.000. Tapi kan dengan matematika akhirnya kita tahu, oh ini yang umumnya 5.000 kali 3 berarti 15.000 ditambah yang senja 2.500 berarti 17.500. Itu matematika banget, bener itu ya. Artinya emang ketika kita belajar matematika akhirnya kita bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan. Ya berarti itu pentingnya ya. Nah kalau ini ya, kalau di gurumu itu ada nggak sih? Pernah nggak ada guru matematika yang bikin kamu itu jadi lebih suka pelajarannya? Terus atau justru sebaliknya? Ya itu sih yang guru les itu tadi. Dia selalu antusias kalau ngobrolin matematika itu, dia selalu kasih tahu aku sebelum kasih tahu rumusnya itu dapat dari mana rumusnya itu. Berarti itu sangat penting soalnya aku itu tipenya yang butuh pemahaman untuk ya tahu itu rumusnya dari mana kan. Ya itu. Kalau yang guru yang killer yang pas SD itu kayak dia sangat-sangat menekan dan dia ya jadinya nggak enak gitu loh, jadinya ada serius gitu, Akhirnya nggak suka, bikin nggak paham gitu. Oh berarti emang ada pernah mengalami ya, di mana emang guru juga itu menjadi benar-benar menjadi media yang bagus untuk belajar matematika. Karena dengan guru yang asik, guru yang bisa menjelaskan itu akhirnya murid menjadi mudah memahami. Gitu. Tapi dengan guru yang saklek opo-opo itu akhirnya murid jadi nggak tertarik ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya di luar sekolah itu kira-kira bakal lebih menantang nggak ya matematika itu? Maksudnya oh iya ternyata matematika itu sangat dibutuhkan banget ya di luar sekolah ini ya kayak gitu. Mungkin lebih ke tantangan untuk mencari jawabannya ya, itu yang buat penasaran sih sebenarnya. Oke. Jadi ya apa logikanya jalan, critical thinkingnya juga jalan. Maksudnya kalau pakai rumus ini kira-kira benar nggak ya pakai rumus ini, kan ada rumus yang lain gitu. Oh betul. Jadi itu sisi tantangannya ya. Iya. Ya. Nah cemil lagi, mumpung masih banyak. Ya. Jadi Senja ini termasuk orang yang ya mungkin biasa dan mungkin ke arahnya lebih cenderung penasaran dan akhirnya jadi senang ke matematika ya. Ya artinya sebenarnya matematika itu asik. Nah kalau misalnya ada temenmu yang bilang matematika itu nggak enak dan susah, apa yang
akan kamu bilang ke temenmu yang bilang kayak gitu? Ya itu matematika itu juga personal preference juga ya. Oke. Mungkin emang dari dulu mereka emang nggak srek sama matematika ya. Emang nggak paham-paham atau mungkin ya nggak suka aja gitu. Tapi ya kalau aku bisa bilang sih matematika itu sangat-sangat membantu dalam kehidupan Dalam sehari-hari. kehidupan sehari Iya, ya. Oke. itu aja sih. Ya, obrolan menarik. Matematika sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari ya. Ya. Mungkin matematika bukan soal angka aja ya, Njak, ya. Tapi bagaimana menata sesuatu yang rumit menjadi mudah. Itu inti matematika. Jadi terima kasih sudah bersama kita di meja makan. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya.